Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusril Amir Abdul Hakim, peserta Graduate Training Program 2020 Asyapa Paper Sinarmas. Nah, di sini teman-teman, saya akan menjelaskan tentang pembuatan diagram fishbone cause effect menggunakan Minitab. Nah, diagram fishbone itu apa sih? Diagram fishbone itu adalah tulang ikan. Nah, itu digunakan untuk apa? Digunakan untuk menganalisis atau menganalisa penyebab dari sebuah masalah atau kondisi. Nah, diagram fishbone ini adalah salah satu bagian dari 7 improvement tools. Nah, ini terdiri dari scatter diagram, histogram, dan lain-lain. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya ya. Nah, penemu diagram fishbone ini adalah Kaoru Ishikawa. Kaoru Ishikawa ini lahir di Tokyo, teman-teman. Dia tuh lahirnya tahun 1915. Dia ini merupakan anak dari Ichiro Ishikawa. Dia ini juga lulus dari Universitas Tokyo dengan gelar sarjana teknik kimia terapan. Nah, Kaoru Ishikawa ini setelah lulus itu dia bekerja di Nissan. Ketika dia bekerja di Nissan, dia mempioniri quality management proses, di mana yang sampai sekarang digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar. Nah, Nissan tahu kan teman-teman Nissan? Nah, Nissan itu adalah seperti produknya itu seperti Grand Livina, Mazda, dan lain-lain. Oke, kita lanjut. Nah, ini langkah-langkah pembuatannya. Pertama itu kita harus mengidentifikasi masalahnya. Jadi kalau misalnya di paper, contohnya di pulper ya, itu konsistensinya. Kita identifikasi dulu masalahnya apa yang terjadi di sana. Nah, setelah kita identifikasi, kemudian kita identifikasi lagi faktor-faktor utama masalahnya. Jadi kita temukan masalahnya. Misalnya ada masalah 10 ya teman-teman. Terus 10 itu kita pilih. Kita ambil 3-5 saja. Faktor yang paling penting yang sebagai key point untuk masalah tersebut. Nah, kemudian ketiga itu menemukan kemungkinan penyebab dari setiap faktor. Jadi dari setiap faktor itu kita tentukan apa sih penyebab-penyebabnya lagi atau sub-penyebab-penyebabnya lagi. Nah, setelah itu keempat itu melakukan analisa hasil diagram yang sudah dibuat. Jadi setelah kita buat diagramnya, kita bisa lakukan improvement untuk masalah tersebut. Nah, ini contoh diagram fishbone. Saya ambil dari Google dengan dari literatur Pak Hendro Purwanto. Jadi di sini ada problem. Kita tentukan biasanya tuh untuk diagram fishbone itu menggunakan 5M1E. Itu apa aja sih? Itu adalah metode, manajemen, material, mesin, measurement, dan man. Atau E-nya itu adalah environment atau lingkungan. Oke. Nah, kalau usah lama-lama kita beralih ke Minitab ya teman-teman. Nah, setelah kita buka Minitab, kita isi ini di sheet dari Minitab ini. Isi pertama ada personel, material, measurement, metode, mesin, dan environment. Karena ini kondisi adalah konsistensi di pulper. Saya mengambil permasalahan di pulper, yaitu adalah konsistensinya. Gimana sih cara mencegah konsistensinya? Atau ini konsistensinya sering ada kendala. Nah, itu kita list penyebab-penyebabnya. Dari personel, penyebab-penyebabnya adalah kurang telitinya, kemudian kurang ahli, kemudian untuk yang material, purity stoknya kurang fibernya berbeda-beda antara NPKP dan LPKP. Kemudian measurement atau pengukuran, rasio stock wear-nya gimana, rasio chemical inject-nya gimana. Terus metodenya tidak sesuai SFP. Kemudian mesin yang dicek, gear penggerak macet, propeller halus, power agitator. Nah, sedangkan untuk environment itu tidak ada di pulper ya. Nah, terus setelah kita menulis di sheet ini, gimana sih cara menunjukkan fishbone-nya? Itu sangat gampang teman-teman. Nah, tinggal klik di sini ada tulisan start. Kemudian kita pilih quality tools. Nah, di sini ada pilihan, ada run chart, Pareto chart, cause effect, individual distribution, defect identification, dan lain-lain.
Nah, karena kita membuat diagram fishbone, kita pilih cause and effect ini ya teman-teman. Nah, di sini nanti tinggal dimasukkan teman-teman. Nanti ketika ini tinggal diklik 2 kali, misalnya untuk personel, kita klik 2 kali, kemudian untuk mesin. Nah, untuk material, untuk metode, tinggal klik 2 kali aja teman-teman. Measurement, masuk lagi. Set. Nah, karena environment kan nggak ada ya, dikosongin aja. Nah, efeknya, nah ini adalah efek pada konsistensi pulper ya. Konsistensi pulper. Kemudian tilde, konsistensi stok pada pulper. Stok pulper. Nah, titelnya pulper aja. Atau diagram fishbone pulper. Nah, setelah ini teman-teman kita tinggal klik OK aja di sini. Oke, sudah keluar kan teman-teman. Nah, setelah ini kita tahu bahwa di sini kita masalahnya adalah konsistensi stok pulper yang tidak kita harapkan, atau encer atau terlalu kental. Nah, itu apa aja sih permasalahannya? Dan permasalahan personel, material, measurement, environment, metode, dan mesin. Nah, cukup sekian presentasi atau penjelasan dari saya, Yusril Amir Abdul Hakim. Kurang lebihnya mohon maaf, dan saya ucapkan terima kasih.